Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta izin kepada Bunda Gianikawati MPD selaku dosen mata kuliah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini. Saya Geviran Fatimah NIM 2001412 dari kelas 2B Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview roadmap pada pertemuan 9 sampai dengan 14. Pertemuan 9. Penyelenggaraan perlindungan hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat, dan minatnya. C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. D. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Pertemuan 10. Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak (KPAI). Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. 4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. 5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. 6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan 7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Pertemuan 11. Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. Sidang Umum PBB dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 memutuskan berdirinya UNICEF dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di Eropa setelah Perang Dunia Kedua yang menghadapi kelaparan dan penyakit. Sebagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap anak, UNICEF memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Memberikan pengarahan dan alternatif pemecahan masalah dengan negara-negara yang sedang menghadapi masalah menyangkut anak-anak. B. Memberi nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. C. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di setiap negara. Pertemuan 12. Pelanggaran hak anak dalam keluarga. Kewajiban anak ketika di rumah yaitu wajib menghormati orang tua, wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, wajib membantu orang tua, wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Pelanggaran hak anak di rumah atau keluarga, yaitu orang tua yang bersikap otoriter, orang tua yang memaksa keinginannya, larangan berpendapat, diskriminasi pada anggota keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga. Hak anak ketika di rumah: 1. Mendapatkan makan dan minum. 2. Mendapatkan perlindungan. 3. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Dan 4. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pertemuan 13. Pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai hak anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menutupi kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentan usia anak. Perlindungan terhadap anak perlu karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan. Pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, serta faktor-faktor lainnya. Pertemuan 14. Perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembangnya sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah, yaitu memberikan sarana dan prasarana kesehatan, menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental, sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, anak penderita gizi buruk banyak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Masih banyak anak penderita gizi buruk hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim dan mengalami penolakan untuk mendapatkan kesehatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.